Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan oleh Sang Pencipta. Amin. Di video kali ini, saya akan menceritakan cerita horor yang berjudul Hutan Datar Mayit yang ditulis oleh akun Twitter Rama Atmaja. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya bantu support Lembar Misteri dengan cara like, komen, subrek, dan share. Juga aktifkan lonceng notifnya, karena tanpa support dari kalian, pastinya Lembar Misteri nggak akan berkembang, Bob. Ini juga nggak kalah penting, Bob. Jangan lupa support juga akun Twitter Rama Atmaja dengan cara follow akunnya yang saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Kuy, kita simak ceritanya. Noh, lihat Chen, dari jauh senyumnya sudah mengandung arti banget kan, ucap Tejo dengan nada lirih. Prediksiku ternyata benar. Mereka yang bakalan ikut. Tawa Kuncen begitu puas. Sudahlah angker tuh hutan, yang ikut malah tim begituan. Lengkap sudah penderitaan 3 hari ke depan, keluh Tejo. Ketiganya masuk ke dalam rumah, lalu mulai membahas perjalanan yang akan mereka lakukan, mengecek segala keperluan logistik dan semacamnya. Rencananya masuk hutan datar mayit dengan membuka jalur baru. Mereka membawa parang atau golok, dan tugas itu dipercayakan pada Mang Erik dan Tak Upi. Ua Juman, salah satu kakak Buyana, orang yang disegani di kampungnya. Beliau pencinta alam dan sewaktu muda dulu pernah masuk pesantren gaib. Mang Erik, adik dari Buyana, sejak lulus sekolah dasar, dia mulai naik gunung, dan setelahnya mendaki dijadikan hobi olehnya. Bukan hanya naik gunung, bahkan pernah hidup di dalam hutan selama 4 bulan. Orang terekstrim di keluarga Tejo, dan sang mamang ingin si Tejo mengikuti jejaknya. Akan tetapi Tejo tak mau. Aupi, anak pertama Wan Juman, tak jauh berbeda dengan Mang Erik, hanya saja tak se-ekstrim Mang Erik. Kuncen, dia sahabat Tejo sedari kecil. Orangnya pendiam, tetapi suka membuat Tejo jengkel. Mereka berdua pernah masuk pesantren dan kabur bersama, meninggalkan pesantren tersebut. Pukul 4 sore, mereka mulai melakukan perjalanan. Namun sebelumnya, Tejo berpamitan dengan sang ibu, minta doa agar selamat sampai tujuan dan bisa kembali pulang dengan selamat pula. Dimulailah perjalanan mereka yang menempuh waktu sekitar 2 jam berjalan kaki. Selama dalam perjalanan menuju ke hutan, tidak ada kendala. Akan tetapi di sepanjang perjalanan, Tejo terus berpikir dan takut jika ada suatu hal yang buruk menimpa saat sudah ada di dalam hutan. Terus berpikir alasan Ua Juman mengajaknya ke hutan tersebut, dan terus memikirkan soal mimpi yang dilihatnya. Pertanyaan demi pertanyaan berkecamuk di dalam kepalanya. Nanti kamu tahu jawabannya ketika kita sudah ada di dalam hutan, seru Ua Juman setelah menepuk pundak Tejo dari belakang. Tejo kaget tak bisa menjawab, namun di dalam hati dia berkata, anjay, ini laki-laki sakti benar dah, tahu isi hatiku. Hahaha. Mang Erik tertawa, padahal posisinya berada paling depan, seolah tahu apa yang Tejo pikirkan dan seolah mendengar apa yang Tejo ucapkan di dalam hatinya. Secara tiba-tiba, Kuncen bertanya, Mamang kamu kenapa tertawa seorang diri? Habis menang lotre kali?
Sudahlah, biarkan. Yuk kita lanjut jalan, jawab Tejo, dan keduanya lanjut berjalan. Setelah menempuh perjalanan panjang tanpa adanya istirahat, sampailah mereka di perbatasan antara hutan dan kebun warga. Sontak Tejo merinding kala melihat ke arah hutan, karena tampak sosok tinggi besar berdiri di depan hutan, seperti seorang penjaga yang berjaga di pintu masuk hutan tersebut. Nyatanya bukan dia saja yang melihat sosok itu, karena Kuncen pun melihatnya, lalu menarik tangan Tejo sambil berujar, "Jo, itu apa anjir? Tinggi hitam." "Kamu juga lihat?" tanya Tejo enteng. "Lihatlah, orang besar begitu. Aku belum masuk tapi sudah merinding, Jir," jawab Kuncen tergagap. "Mungkin satpam kali," celetuk Tejo. Aupi langsung menimpali percakapan mereka. "Kalian ngomong apa? Gak ada apa-apa." Tejo langsung menunjuk ke arah sosok tinggi besar itu. Namun secara tiba-tiba, sosok yang mereka lihat tak tampak lagi. Itu di depan ada saung, di bawahnya ada aliran sungai. Kita istirahat di situ sambil tunggu waktu maghrib. Baru selesai itu kita lanjut, seru Wak Juman, dan semuanya mengiyakan. Setelah sampai saung, mereka beristirahat. Tanpa disuruh, Kuncen menyalakan kompor, berniat masak air untuk membuat kopi. Sedangkan Mang Erik dan Wak Juman pergi entah kemana. Sambil menunggu air mendidih, Tejo mengambil rokok kreteknya, menyalakan api rokok, menikmati setiap kepulan asap, sambil bersandar di tiang saung. Matanya menatap jauh ke dalam hutan. Semakin ditatap, tampak banyak sosok lalu lalang. Kemudian, sosok tinggi besar yang waktu itu tiba-tiba menghilang, kini hadir kembali, disertai kabut tebal menyelimuti seisi hutan. Sosok itu menatap Tejo tersenyum. Sosok tinggi besar kembali hilang, lenyap ditelan pekatnya kabut. Akan tetapi, sebelum sosok itu menghilang, Tejo memanggil Kuncen. "Cen, coba kamu lihat hutannya," seru Tejo. Sontak Kuncen menatap ke arah hutan. Dia kaget kala melihat banyaknya sosok kuntilanak yang menutup pandangan. "Astagfirullah, kuntilanaknya banyak sekali. Mau demo?" tanya Kuncen menatap Tejo bingung. "Hah? Kuntilanak? Itu kabut. Kuntilanak dari mananya sih?" jawab Tejo dengan nada jengkel. Tejo heran, begitupun Kuncen. Mereka terus berdebat, karena apa yang dilihat masing-masing tak sama. Perdebatan untuk mengetahui siapa yang benar, antara kabut atau sosok kuntilanak. "Sudah, tidak usah bertengkar. Kalau di hutan sudah biasa seperti ini," celetuk Aupi. "Hah? Biasa? Memangnya Aupi pernah ke sini?" tanya Tejo dengan nada membentak. Aupi menjelaskan, "Perjalanan ini sudah keempat kalinya. Bukan itu saja, aku pernah solo baskrep selama 2 minggu di dalam hutan ini. Di dalam hutan penuh dengan makhluk gaib. Uwa dan mamang kamu sebenarnya sering kesini untuk mencari tanaman obat." Lanjutnya membuat Tejo dan Kuncen terdiam, saling pandang. "Dibuat santai saja, yang lebih utama perbanyak doa," lanjut Aupi lagi. "Keluargamu memang tidak ada rasa takut-takutnya menghadapi hal semacam itu," sindir Kuncen. "Makanya pesantren ditamatkan, jangan kabur," sindir balik Aupi. Kuncen dan Tejo tertawa tipis setelah dengar sindiran itu. Sedang asik mengobrol, Wak Juman dan Mang Erik tiba-tiba datang. Dengan segera, Kuncen memberikan kopi pada mereka. Sedang asik menyeruput kopi, Mang Erik bertanya,
Bagaimana sambutannya? Seru kan? Yang seperti ini dibilang seru. Kamu sakit, Mang. Kalau ada pilihan, mending gak jadi. Keluh Tejo. Sudah, anggap saja ini ospek buat kalian berdua, jawab Mang Erik disertai tawa. Mang Erik terus tertawa. Dia senang karena tahu kalau perjalanan masuk ke hutan tidak bisa ditunda ataupun dibatalkan. Jangan mengobrol terus, cepat ambil wudhu, kita sholat berjamaah, seru Wak Juman. Tejo dan Kuncen bergegas menuju selokan yang ada di dekat saung untuk ambil wudhu. Belum sampai di tujuan, keduanya melihat sosok harimau tengah menatap mereka. Macan, ucap keduanya kaget, saling menatap. Takut sama hantu masih bisa tahan, tapi sama yang beginian, lemas kedua lututku. Keluh Kuncen. Aku pun sama, jawab Tejo. Sudah yuk, buruan ambil wudhu biar bisa ke saung, lanjut Tejo. Lalu keduanya ambil wudhu dan setelahnya lari menuju saung. Cie, habis lomba lari, celetuk Mang Erik. Risik Mang, tidak tahu kalau kita habis lihat macan, ucap Tejo. Balik saja yuk, aku takut sama binatang buasnya, imbuh Tejo. Ya elah, cemen amat sih, cuma macan doang, sindir Mang Erik dengan nada enteng, membuat Wak Juman dan Tak Upi tertawa. Keluarga macam apa sih Jo? Gak ada takut, gak ada panik, bisik Kuncen. Nanti saja mengobrolnya, salah satu dari kalian cepat azan, seru Wak Juman. Tejo dan Kuncen main sweet untuk menentukan siapa yang azan. Tejo kalah dan dialah yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat dia azan, terasa begitu sunyi. Bahkan tidak ada suara terdengar, baik dari binatang atau sesuatu yang lain. Singkat cerita, setelah mereka melakukan sholat berjamaah, kabut yang menyelimuti hutan pun hilang. Tejo menyuruh Kuncen melihat ke arah hutan lagi, dan dia pun kaget karena sosok kuntilanak yang sebegitu banyaknya hilang tak berbekas. Oke Bob, terima kasih telah menyimak cerita ini sampai selesai. Jangan lupa support terus Lembar Misteri dengan cara like, komen, subrek, dan share, serta aktifkan lonceng notifnya, karena subrek itu gratis Bob, dan sebagai penyemangat saya untuk menghadirkan cerita horor dan misteri lainnya. Akhir kata, Bob Jangkung pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.